Mungkin pertanyaan juga yang sama, saya tanyakan ke Rehana, terkait ujian. Kalian kan udah mau masuk proposal skripsi ya, sama ujian skripsi. Itu juga kebijakannya baru lagi nih ya. Jadi kebijakan baru yang ada di bulan Oktober ini sudah mulai ada sempro yang offline gitu. Sidang skripsi juga ada yang offline. Tapi kenyataannya itu menimbulkan amarah ya dari mahasiswa karena ngerasa kok yang lain online Bu, yang kita sekarang offline. Coba kalau Rehana bisa nggak menjelaskan fenomena ini? Aduh Bu, saya takut diserang sama teman-teman nih Bu. Oh, cuma nanti Bu. Nanti kita bikin segmen lain kalau nanti mereka menyerang. Kalau menurut saya Bu, iya sih Bu, sebenarnya kemarin pas ada kabar bakal offline nih sidang, waduh, sebenarnya ada rasa waduhnya juga Bu, karena saya mikir, aduh, kalau yang lain kayaknya masih online deh, kok ini apa ekonomi pembangunan ada kebijakan sendiri gitu Bu, membuat kita harus sidang secara offline gitu. Tapi sebenarnya ada sisi baik dan buruknya sih Bu. Yang pertama mungkin kalau dari sisi negatifnya, kita ngerasa kalau ketemu secara langsung tuh Bu, rasanya kayak deg-degan aja Bu, dosen pembimbing tuh dosen penguji dan pembimbing itu di depan mata Bu, jadi kayak aduh gimana nih, cuman kan kalau di rumah kita masih bisa dikit-dikit lah Bu, lihat catatan gitu, terus kita nyontek lah dikit-dikit gitu, terus suasananya juga lebih lebih nggak tegang Bu, karena mungkin sendirian di kamar atau sendirian di rumah, seperti itu sih Bu kalau dari saya. Tapi kan sekali lagi memang ini adalah satu kebijakan ya, mau nggak mau, bukan kebijakan sih, lebih tepatnya peraturan ya, saya garis bawahi. Jadi, to be honest, kesediaan seorang mahasiswanya mau ujiannya online atau offline. Tapi coba saya tanya sama mahasiswa, bersedia atau tidak, pasti 100% jawabnya, apa coba? Nggak bersedia kan? Nggak ada yang bersedia dong, jadi pasti nanti EP itu akan jadi satu program studi yang ya udah silent aja. Maka mau nggak mau kita tuh nggak bisa bikin kebijakan tuh abu-abu. Kalau mau putih ya putih gitu warnanya, kalau mau hitam ya hitam. Maka saya bilang ya udah, kalau kamu mau sempro sidang gitu ya semester ini, semuanya itu harus offline. Dan itu cukup banyak gitu yang membuat WA menyedihkan ya. Salah satunya ke staf jurusan kami yang menghadapi itu. Ya, terima kasih ya gitu. Tanggapan mahasiswa. Berdua gini, teman-teman, selama online uang saku, uang bulanan masih aman nggak sih kalian? Wah, itu nggak aman Bu. Saya tidak Bu. Berinisiatif untuk buka usaha Bu, biar ada pemasukan. Jadi memang sama sekali nggak dikasih orang tua? Iya. Enggak Bu, kadang-kadang aja Bu. Nggak bisa nge-BS beli kuota gitu, nggak bisa? Atau udah dipakai wifi kan? Iya, sudah ada wifi kan, Bu, jadi nggak ada alasan lagi Bu buat minta uang jajan. Oh, berarti aturannya lebih enakan offline dong ya, bisa meningkatkan pendapatan harian mahasiswa dong. Ya itu plus minusnya kali Bu. Iya. Ya tadi balik lagi, mungkin orang-orang beda-beda gitu ya. Nah, fenomena lainnya yang sekarang juga lagi dihadapin ya sama setiap mahasiswa, kelas bahasa asing. Kelas bahasa asing yang dan juga penilaian yang berdampak pada EDOM gitu. Kalian udah ngerasain belum perbedaan teaching center learning sama lecture center learning sama student center learning? Udah kerasa belum di semester ini perbedaannya? Saya pribadi sih kayaknya masih sama aja ya Bu. Maksudnya tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kalau saya pribadi, saya tipenya yang menyesuaikan dengan apa. Ini masa. Iya Bu. Jadi sebenarnya sistem yang kayak UCP 1, UCP 2, UCP 3, UCP 4 itu dampaknya kan positif banget ya Bu. Karena itu mengurangi materi yang kita pelajari. Misalnya di UCP 1 kita cukup yang dari awal sampai UCP 1 aja. Terus UCP 2 berarti dari UCP 1 sampai UCP 2. Nah, itu mungkin mempermudah. Cuma masalahnya kan kadang-kadang ada beberapa dosen yang UCP 2-nya sama kayak UTS ataupun UCP 4-nya kayak UAS dari awal sampai akhir gitu. Yang mungkin kendala-kendalanya di situ. Tapi kalau saya pribadi dari kedua sistem ini tidak terlalu ada masalah sih Bu. Jadi keduanya masih bisa diikuti gitu Bu, masih bisa masuk ke dalam diri saya. Berasa gitu ya perbedaannya ya kalau bagi Adit. Bagi Rehana nih, sekalian pertanyaan tadi yang masalah kelas bahasa asing.
Kalau bagi saya Bu, sebenarnya sama aja Bu. Sebenarnya sama adik saya orangnya tipenya yang menyesuaikan aja gitu Bu. Menyesuaikan gimana aturan dan segala macamnya. Saya mungkin kalau bahasa asing nih Bu, sebenarnya kan kalau bahasa asing itu kan dari pribadi juga ya Bu kendalanya Bu, karena mungkin kita nggak menguasai bahasa Inggrisnya atau bahasa yang digunain sama dosennya gitu. Kadang berbeda aksen Inggris pun kita juga nggak paham apa yang dibicarakan sama dosennya. Nah itu salah satu jadi kendala sih Bu, makanya mungkin sedikit curhat ya Bu, makanya kemarin pada saat kelas internasionalnya EP Bu, itu mungkin jadi terkendala sendiri Bu untuk anak ekonomi pembangunan dengan bahasa dari segi bahasanya kita tidak bisa menyesuaikan, terus materinya juga yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya tiba-tiba dipelajari gitu. Seperti itu sih Bu paling kalau dari saya. Iya, jadi saya juga bingung ya. Kalau mungkin kalau yang terkait aspirasi mah itu masalahnya udah selesai karena kita udah ada penanganan ya. Jadi kalau kelas internasional sekarang udah pakai asistensi gitu, asistensi si lecturenya. Tapi mungkin sekali lagi yang saya rasakan tadi dari yang tadi Adit dan Rehana bilang kan kalian berdua tuh mungkin tipe orang yang ya udahlah gue ngikutin aja deh kebijakan apa juga gue ikut aja, gue bukan tipe yang resisten gitu. Nah, mungkin ini sial yang saya rasakan adalah ketika saya menerapkan student center learning, saya menyuruh mahasiswa yang jauh lebih banyak mengeksplor. Ternyata saya nggak tahu nih apakah metode kan kalau Rehana nih ya, Rehana kan mahasiswa yang selalu masuk ke kelas saya gitu ya. Kalau Adit mungkin konsentrasinya beda nih. eh, Cukup dengan kasih video gitu terus sudahnya kita ajak diskusi ternyata metode itu nggak cukup dapat apa ya sambutan yang baik gitu Ray sama beberapa teman-teman yang lain. Jadi kalau sekalian saya curhat di sini tuh bingung kalau di kelas kan kita tanya ada pertanyaan nggak ada pertanyaan nih gitu kan, oh ngerti dong berarti semuanya, tiba-tiba saya baru kali ini ya edomnya itu di bawah 3, jadi edom itu antara penting nggak penting kan ya. Kalau di bawah 3 si dosennya bisa kena tegur tuh sama jajaran yang lebih tinggi. Dan kemudian menurut saya tuh effortnya gila, effort gue udah sampai segininya gitu ya. Di tiap-tiap ditanya, mahasiswa tuh ngerti gak sih gitu, tapi dijawabnya, ya paham gitu. Kenyataannya edomnya tidak seindah dengan apa yang kita bayangkan gitu. Jadi menurut saya, apakah student center learning ini memberatkan atau ya udah kita balikin aja sama teaching center learning gitu yang lecture. Jadi dosen masuk ke kelas ngejelasin selama 1 sampai dengan 2 jam, sisanya diskusi gitu. Makanya tadi saya tanya lagi tuh sama Adit dan Riana, ini ada yang salah nggak sih gitu sama metode-metode seperti ini? Atau mungkin terlalu yang saya terapkan terlalu extremely gitu? Gimana menurut kalian? Mungkin Bu, kalau apa ya Bu, mungkin terkait ini Bu ya, terkait edom. Sebenarnya saya juga ini sebenarnya fakta lapangan sih Bu, fakta lapangan kalau terkait edom biasanya tuh banyak mahasiswa itu yang saat pengisian edom tuh terlambat Bu. Jadi infonya itu kayak udah ini nih edom udah ditutup, pas dibuka lagi baru pada ngisi. Jadi kebanyakan mahasiswa tuh kayak langsung langsung kayak acep-acep aja gitu kayak defaultnya langsung di acep-acep langsung di Emang nggak bisa milih satu persatu ya? Kalau saya juga kan lagi bisa. jadi mahasiswa nih, itu benar-benar harus milih satu persatu loh. Nggak bisa Iya, Bu. cuman yang skip gitu. Jadi kan dia kalau awal mula layarnya itu di angka default semua. Kalau nggak salah angka defaultnya itu 3 deh di angka tengahnya. Nah itu kalau mau cepat kan mahasiswa yang nggak mau ribet kan edom kan persyaratan Iya, untuk bisa UTS UAS kan Ibu. Jadi mungkin dia langsung scroll ke bawah, langsung dipencet, scroll ke bawah mencet, biar nggak makan waktu karena udah mepet juga. Itu mungkin fakta lapangannya terkait edom Bu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau fenomena yang kayak mahasiswa, saya sebenarnya juga terutama di kelas besar mungkin ya Bu, terkait di kelas besar tuh sering kali ketika ada dosennya bertanya, ada yang mau bertanya apa tidak, pasti jarang gitu. Nah ya sedikit yang bertanya, padahal dari kita pun juga mungkin ada mahasiswanya yang tidak terlalu menyimak ya kan, ada yang tidak terlalu menyimak atau bahkan tidak menyimak sama sekali gitu. Nah itu mungkin mengapa dia tidak mau bertanya antara udah paham atau tidak paham sama sekali Bu. Jadi dia bingung mau nanya apa, orang saya tidak mendengarkan gitu. Mungkin fenomenanya seperti itu terkait kenapa tidak ada yang bertanya. Mungkin kalau dari gitu Rehana deh, Rehana yang udah berapa tahun ya Rehana selalu masuk kelas publik kan sampai dengan sekarang ya sampai akhir ya Re? Iya Bu, hampir 2 tahun ya Bu, 2 tahun kurang lebih segitu. Kalau saya mungkin kalau student center learning gimana ya Bu, kalau ngelihat dari
teman-teman gitu. Itu kalau sekedar kayak cuma ngeliat video kayaknya kalau saya perhatikan ya Bu kayak kurang ini Bu, kurang ngenah gitu Bu maksudnya. Kita kan kalau seandainya kalau di kelas gitu Bu, kalau dosennya nerangin itu lebih ngerasa hadir gitu Bu, lebih ngerasa hadir gitu. Kadang ada memang yang suruh ngeliat video, ya udah yang penting ditonton aja gitu. Cuma terima kasih videonya bagus, udah komennya gitu doang. Iya Bu, cuma kan kadang di makna dari videonya itu nggak tahu gitu kan Bu. Kadang atau memang yang kayak ada sekedar cuma formalitas aja nonton videonya seperti itu udah nyampe kelas, bahkan ada yang belum nonton gitu Bu. Makanya mereka kadang sampai kelas ada diskusi apa, ada yang mau diskusin apa, mereka pada diem Bu, nggak tahu karena mungkin sebabnya itu juga Bu gitu. Sebabnya nggak nonton mungkin ya. Iya. Bisa jadi tuh Bu. Ini juga jadi feedback yang baik sih gitu. Jadi kalau dari hasil yang sudah saya kan kemarin bikin kuesioner ya di beberapa kelas. Mereka intinya minta udah ada video di kelas itu masuk lagi ngejelasin PPT. Tapi for my opinion untuk saya pendapat gitu kan, saya berpendapat capek kali gitu. Gue udah bikin video terus gue jelasin ulang. Nggak usah bikin video dah gitu, mendingan udah nggak usah ada video pembelajaran deh, udah kayak yang dulu aja gitu, masuk kelas jelasin, ayo diskusi gitu. Jadi ya ini tadilah yang sedang dirasakan antara mahasiswa sama yang dosen rasain gitu ya. Nah terakhir nih teman-teman, tolong dong kasih saran, ini kan nanti bakal ditonton sama anak-anak muda yang seumuran kalian, adik-adik tingkat gitu, anak-anak yang maba baru masuk, apa yang bisa nyemangatin mereka untuk balik lagi dong semangat offline gitu, atau mungkin jauh lebih hargain dong pengajarnya, karena kan kalau kalian mau dapat nilai A ya effortnya juga harus kasih A gitu ya, perhatiannya intinya sama pelajarannya. Gimana nih teman-teman? Kalau dari saya harus dari diri sendiri ya, harus dari kesadaran diri sendiri, karena kan mungkin emang manusia kan identik sama ini ya Bu, ketika sudah beradaptasi udah enak, itu biasa tuh susah untuk berubah gitu. Kayak waktu dulu kan kita offline ya Bu, kita ngadaptasi ke online itu juga susah gitu Bu. Maksudnya juga perlu proses ya kan, banyak yang kayak kesulitan segala macam, protes. Nah akhirnya setelah udah beradaptasi cukup lama, kita akhirnya online dan jadinya malah nyaman di online gitu, malah nyaman di online dan akhirnya susah lagi nih untuk beradaptasi ke offline. Nah mungkin butuh proses, butuh waktu dan butuh niat ya Bu, mungkin niat dari mahasiswanya sendiri untuk kayak kita nggak mungkin selamanya kayak gini kan, nggak mungkin selamanya kita dalam keadaan pandemi kayak gini online gitu. Kita otomatis hasil itu bisa lebih maksimal kalau pembelajaran secara offline. Jadi mungkin itu harus ditanamkan di pemikiran setiap mahasiswa yang ada gitu. Jadi ayo kita adaptasi lagi, kita belajar lagi gitu secara offline gitu, karena mau nggak mau dan harus kayaknya ya Bu, di masa yang akan datang nggak mungkin kita bisa online terus gitu. Kita kan harus banyak hal yang bisa kita dapetin gitu secara offline yang online tuh nggak bisa dapat. Nah mungkin harus dilihat plus minusnya juga, benefitnya, kerugiannya apa gitu. Dan mungkin pesan buat mahasiswa ya jangan mager lah Ibu ya, mungkin karena kan kalau misalnya online itu kan banyak magernya ya Bu, bisa bangun tidur langsung kelas, terus juga bisa sambil perjalanan, bisa sambil melakukan kegiatan yang lain, kelas, sekedar join aja gitu kan. Nah mungkin harus bisa membagi waktunya lagi dengan baik, time management harus diperbaiki, dan juga semangat lagi gitu, semangat lagi untuk berkuliah gitu, untuk bertatap muka dengan dosen dan teman-teman yang lain. Mungkin dari saya seperti itu sih Bu. Oke, dari Rehana gimana Rehana? Kalau dari saya Bu, hampir sama sih Bu sebenarnya sama Adit, itu balik lagi ke pribadi masing-masing Bu sebenarnya. Kenapa? Karena kan biasanya rasa semangat atau rasa pengen balik lagi kuliah offline tuh Bu sebenarnya dari diri masing-masing kan Bu sebenarnya. Kalau buat semangat lagi sih gini ya mungkin Bu, kan kita kalau kuliah offline lebih nggak pusing-pusing banget Bu, terus terkait tugas juga kita nggak ngerasa sendirian banget Bu kalau kuliah offline itu kan. Jadi mungkin bisa jadi ayo teman-teman ikut lagi semangat lagi kuliah offline-nya, bukannya kalau kuliah offline ada pemasukan nih teman-teman gitu kan Bu. Ya benar, uang saku Anda bertambah. Iya Bu, salah satunya itu.
Oke, oke. Makasih banyak ya Rehana sama Adit udah nyempetin waktunya untuk diskusi sama Ibu di channel YouTube Ibu. Semoga kita beneran bisa ketemu offline. Kuliahnya juga nih, Ibu tungguin banget nih kalian sebagai ketua dan wakil ketua dari Himpunan Ekonomi Pembangunan, benar-benar ya membantu kami para pengajar menggalakkan mahasiswa untuk mau melakukan hybrid. Oke, makasih buat Adit, buat Rehana sekali lagi Ibu ucapkan sampai ketemu di kesempatan lainnya. Dadah. Terima kasih Terima kasih Mbak. banyak Ibu.